Halo Sobat YSB Story News, kembali lagi bersama saya Siva Nur Aini. Pernahkah kalian membayangkan membeli jaket outdoor dengan klaim anti air, tetapi justru malah basah kuyup ketika dipakai di tengah hujan? Kasus inilah yang baru-baru ini viral di sebuah platform TikTok dengan total ditonton lebih dari 10 juta penonton. Untuk mengetahui isi videonya, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Sobat USB Story News pasti tahu sebuah brand The North Face yang kualitas terbaiknya terkenal di kalangan para pendaki. Perusahaan The North Face ini merupakan perusahaan yang menjual perlengkapan rekreasi luar ruangan seperti mendaki gunung, panjat tebing, dan berbagai kegiatan di alam lainnya. Namun ternyata eksistensi perusahaan ini hampir hancur hanya karena satu pelanggan. Seorang pendaki di New Zealand telah membeli jaket dari The North Face yang diklaim memiliki fitur water resistant atau tahan terhadap air. Namun saat digunakan dalam perjalanan mendaki, hasilnya justru di luar ekspektasi. Air hujan berhasil menembus jaket sehingga pakaian yang dikenakannya menjadi basah kuyup. Merasa kecewa dengan pengalaman tersebut, pendaki itu kemudian membagikan pengalamannya melalui akun TikTok FunnyPack310. Tanpa disangka, video tersebut menarik perhatian publik dan telah ditonton lebih dari 10,3 juta kali. Namun, menariknya, perhatian warganet tidak hanya tertuju pada keluhan pelanggan, melainkan juga pada bagaimana The North Face memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut. Respon yang diberikan dinilai mampu mengubah pengalaman pelanggan yang semula negatif menjadi lebih positif. Bahkan, banyak yang menilai bahwa langkah perusahaan tersebut berhasil menjaga kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan citra merek di mata publik. Lalu, apakah cara yang dilakukan The North Face ini benar-benar mencerminkan penerapan konsep holistic marketing? Mari kita bahas lebih lanjut bersama narasumber di studio USB Story News. Terima kasih Siva atas laporannya. Sobat USB Story News, seperti yang baru saja kita lihat, video sederhana berhasil menarik perhatian lebih dari 10 juta penonton. Seorang pendaki mengaku kecewa karena jaket The North Face yang digunakannya tidak mampu melindunginya dari hujan. Namun, yang membuat kasus ini menarik bukan hanya kegagalan produknya, melainkan bagaimana perusahaan merespon kasus tersebut. Betul sekali. Nah, untuk membahas kasus ini lebih dalam, hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu kita menganalisis dari sudut pandang pemasaran. Akan diperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zen, saya selaku marketing analis. Halo, saya Naila sebagai bisnis analis. Sebelum membahas kasusnya, mungkin Mas Zen bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan holistic marketing? Menurut Philip Kotler, beliau menjelaskan bahwasanya holistic marketing itu adalah suatu konsep di mana perusahaan memandang seluruh aktivitas perusahaan itu sebagai suatu aktivitas yang berkesinambungan untuk mendapatkan nilai bagi pelanggan. Dalam konsep ini terdapat 4 komponen utama, di mana yang pertama ada relationship marketing, yang kedua ada integrated marketing, yang ketiga ada internal marketing, nah yang keempat itu ada performance marketing. Begitu, mari kita lihat bagaimana 4 komponen tersebut diterapkan pada kasus The North Face. Mas Zen, menurut Anda, bagaimana penerapan relationship marketing pada kasus ini? Baik, nah dalam kasus The North Face ini, The North Face tidak hanya menyelesaikan masalah dengan menerima kritik. Mereka juga membawa suatu feedback bagi pelanggan, dan itu merupakan feedback yang positif, sehingga pelanggan itu merasa dirinya didengar oleh The North Face. Nah, yang dilakukan The North Face ini sebenarnya tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelanggan, di mana kesetiaan atau loyalitas dari pelanggan itu sendiri akan meningkat, mengingat pelanggan merasa bahwa dirinya didengar dan menjadi acuan utama gitu bagi The North Face. Selain ngejaga hubungan dengan pelanggan, ada nggak sih komponen holistic marketing lain yang terlihat? Itu ada, yaitu di integrated marketing, di mana pada perusahaan The North Face, penanganan kasus seperti ini tidak hanya dilakukan oleh satu divisi saja, melainkan ada divisi digital marketing yang menerima video tersebut, terus kemudian ada divisi QC-nya yang mengevaluasi bahwa produk tersebut apa yang kurang dari jaket tersebut, sehingga kejadian serupa
tidak terulang kembali. Sehingga dalam satu perusahaan, divisi-divisi yang saling terkait ini saling berkesinambungan sehingga melahirkan dampak yang positif bagi pelanggan. Oke, terima kasih Mas Jan. Sekarang kita beralih ke Mbak Naila. Menurut Mbak Naila, bagaimana penerapan internal marketing dalam kasus ini? Internal marketing itu intinya tentang bagaimana perusahaan ngedidik dan ngedukung karyawan biar mereka bisa ngasih pelayanan yang paling top ke pelanggan gitu. Kelihatan banget dari cara The North Face nanggepin masalah, mereka gercep dan profesional. Ini bukti kalau budaya kerja mereka itu emang beneran bikin puas pelanggan gitu. Karyawan juga udah paham luar dalam kalau menjaga hubungan baik dengan konsumen itu penting banget. Makanya mereka bisa langsung ngasih solusi yang pas dan efektif. Selain itu, perusahaan juga nunjukin kalau mereka punya tanggung jawab moral. Mereka nggak tutup mata atau abai gitu aja pas ada keluhan yang udah terlanjur viral di publik gitu. Terus gimana dengan performance marketing? Performance marketing itu sebenarnya nggak cuma lihat dari sukses tidaknya dari angka penjualan aja, tetapi juga dari efek ke nama baik perusahaan. Dari kasus ini, cara mereka merespon dengan bagus justru berhasil mengubah masalah yang tadinya hampir jadi krisis besar, malah jadi perang buat bikin image produk mereka menjadi makin kuat. Artinya suksesnya sebuah marketing itu juga diukur dari seberapa percaya masyarakat sama mereka dan gimana perusahaan bisa terus ngejaga hubungan baik sama konsumen untuk jangka panjang. Begitu bisa kita simpulin kalau kasus ini merupakan contoh penerapan holistik marketing. Menurut kami iya, karena dalam kasus ini perusahaan The North Face mampu membuktikan bahwa mereka mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggannya. Mereka juga ngelibatin berbagai divisi lewat integrate marketing, nunjukin budaya kerja yang solid lewat internal marketing, sama tetapnya ngejaga nama baik perusahaan lewat performance marketing. Jadi sebuah komplain pelanggan itu ternyata nggak selalu jadi ancaman bagi perusahaan ya? Benar, nah justru ketika ditangani dengan baik, komplain ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk meningkatkan citra merek dan juga memperkuat kepercayaan dari konsumen. Nah, saya rasa The North Face ini pun mampu gitu mengimplementasikannya dengan sangat-sangat baik. Nah, Sobat USB Story News, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan merespon ketika menghadapi keluhan pelanggan. Kalau menurut kalian, apakah respon The North Face sudah menjadi contoh penanganan pelanggan yang ideal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada narasumber yang sudah datang hari ini. Saya Alia. Saya Nazwa. Sampai jumpa di USB Story News berikutnya. Terima kasih.